Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita masuk ke pertemuan kita yang ketujuh dengan judul materi kita sadar pajak dan hukum korupsi dalam Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, ketepatan memahami pajak dan kesadaran dalam membayar pajak. Yang kedua, ketepatan memahami korupsi dan hukum korupsi dalam Islam. Yang ketiga, ketepatan memahami bahwa Islam memerintahkan untuk taat pada pemimpin, sadar membayar pajak bagi pembangunan negara, dan melarang tindakan korupsi. Definisi pajak. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-ushr atau al-maqsah, atau bisa juga disebut dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj. Akan tetapi al-kharaj bisa digunakan untuk pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus, sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maqsah atau al-ashar. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak dalam Islam. Sebagian ahli fikih membedakan jenis pajak seperti ahli fikih dalam kalangan Malikiyah dengan al-wazaif atau al-kharaj, dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan an-nawaib, yaitu pengganti pajak perorangan dari sultan. Sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan al-khalaf al-sultaniyah. Kedua jenis pajak tersebut adalah: satu, pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya. Yang kedua, pajak yang diambil secara zalim dan melampaui batas. Yang pertama, pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan pembendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut. Maka dalam kondisi demikian, ulama telah menfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan masalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah tafwid adna al-maslahatin tawsila lil a'lahuma, sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar, dan yatahamalu ad-darar al-khas lidaf'i dararin am, menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukah," dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. As-Saff ayat 11, "Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Pungutan dari berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan atau militer dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya atau harta untuk merealisasikannya, sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Kewajiban tersebut hanya bisa terrealisasi dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah ma la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu di mana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu bersifat wajib. Ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu: yang pertama, bait al-mal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan, sementara sumber pemasukan negara tidak lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil. Bermusyawarah dengan
ahlu ar-ra'yi dan anggota syuro dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut, disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syariat. Sedangkan pajak jenis kedua yang diambil secara tidak wajar dan zalim, maka hal itu tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa ada kerelaan darinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya la yahillu mala amri muslim illa batibu nafsi min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang pajak dan kewajiban membayar pajak demi kemaslahatan negara, demi kepentingan negara dan pembangunan negara, kita akan bergeser pada materi selanjutnya, yakni hukum korupsi dalam Islam. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang diakui secara universal sebanding dengan narkoba dan terorisme atau pembunuhan massal. Karena ia merupakan kejahatan yang dampaknya berakibat tidak hanya pada pelaku, tapi juga pada masyarakat luas secara keseluruhan. Dalam Islam, korupsi adalah haram dan dosa besar. Keharamannya adalah pasti berdasarkan Quran, hadis, dan ijma ulama. Korupsi ada berbagai macam bentuk dan istilah, antara lain gratifikasi, suap menyuap, komitmen fee, hadiah, dan KKN. Dalil Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratan antaradim minkum. Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 42, Allah berfirman, sama'una lil kadhib akaluna lis-suh. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta yang haram. Dalil hadis sahih riwayat Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal martashi ar-ra'ish yughni alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya. Definisi korupsi dalam Islam. Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi, yakni riswah atau suap, sorakah atau pencurian, al-ghashi atau penipuan, dan juga khianat atau pengkhianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau riswah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar, dan Allah sendiri juga melaknatnya. Sarakah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir Audah, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam arti tidak diketahui pemiliknya. Harta tidak akibat memakan harta haram. Yang pertama, harta tidak berkah, tidak diterima doanya. Yang ketiga, masyarakat akan terkena dampak musibah. Sebagaimana firman Allah surah Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi dzalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Bahaya hulul atau korupsi. Pelaku hulul akan dibelenggu. Yang kedua, pelaku hulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat seperti yang ditujukan pada ayat ke-161 surah Al-Imran dan juga hadis Aidi bin Amirah radhiyallahu an. Sedangkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang mengambil sesuatu daripadanya harta zakat, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang diambilnya seekor unta, maka unta itu bersuara. Jika yang diambilnya seekor sapi, maka sapi itu pun bersuara. Atau jika yang diambilnya seekor kambing, maka kambing pun itu bersuara.
Dan bila kita korelasikan antara pajak dengan hukum korupsi, seperti yang kita lihat bahwasanya pajak sebagai pendapatan uang negara banyak dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Semoga kita terbebas atau menjauhi dari perilaku korupsi, dan mudah-mudahan harta yang kita hasilkan adalah harta yang halal. Mungkin hanya ini saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Yang selanjutnya, mati saat korupsi akan terhalang masuk surga. Allah tidak menerima sedekah dari korupsi, dan hasil korupsi adalah haram. Demikian materi tentang sadar pajak dan hukum korupsi dalam Islam. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan menjauhi dari perilaku tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.